kembali ke dalam terjemahan yang kadang tidak objektif, menerjemahkan satu kata dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang harusnya sultan, yang harusnya pemimpin, diterjemahkan menjadi raja. Pernahkah Tuhan itu menjadi manusia? Kalau pernah, sebutkan ayatnya, nanti kita gali di dalam original teks. Kalau orang non-Kristen menjelaskan Alkitab jelas salah. Itu jelas salah itu. Makanya Tuhan-Tuhan lain itu tidak ada penyelamatan. Makanya kalau tidak ada penyelamatan dari Tuhan, manusia tetap akan masuk neraka. Itu. Dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa iblis sudah dikalahkan, sehingga orang Kristen tidak lagi bisa dikalahkan oleh iblis. Dan orang Kristen mendapat kepastian keselamatan, yaitu di sorga. Kan kalau kita bandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan dia tidak bicara kepada manusia, hanya kepada Jibril. Itu di surat 42 ayat 51. Dia hanya bicara kepada Jibril. Itu pun katanya tidak ada bukti apapun gitu. Kepada Muhammad pun tidak bicara. Nah inilah kalau kita bicara tentang Tuhan jadi manusia itu, saya membandingkan seperti itu. Ingin menyanggah terkait Yesaya 9 ayat ke-5, maka patokannya bukan berdasarkan keyakinan, dogma, dan doktrin taruh dulu. Karena yang saya maksudkan di sini adalah gramatikal. Kalau Anda mau lebih pintar dari saya sebagai pendeta, ini satu yang aneh, luar biasa. Banyak ustadz-ustadz itu, ulama-ulama saling bertentangan di dalam memahami Al-Quran. Karena mereka masing-masing menerjemahkan original teksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi antara Ustadz Yonatan Nandar dan juga saudara Aristo dengan Bapak Martin Nale ya. Yang mana topik yang diambil di sini adalah apakah mungkin Tuhan menjadi manusia. Nah, di dalam diskusi ini kita cukup merasa heran dengan Bapak Martin Nale ya, yang notabene dia sendiri mengaku adalah seorang yang berpendidikan, seorang dosen dan juga seorang pendeta ya. Namun di dalam membahas atau menggali suatu kebenaran tentang ajaran agama atau ketuhanan, beliau melupakan sesuatu ya, karena tentu kita harus merujuk kepada kitab itu sendiri, dan kitab itu tentunya mempunyai original teksnya. Maka dari original teks tersebutlah kita dapat menganalisa dan mengkaji dan pada akhirnya bisa mengambil suatu kesimpulan tentang ajaran yang disampaikan tersebut. Dan kemudian lagi yang menarik, pernyataan dari Pak Martin Nale ini adalah ketika dia memvonis bahwa tidak bisa orang yang di luar Kristen untuk membaca atau mempelajari Bible itu sendiri. Dan juga dia mengatakan bahwa harus orang yang berpendidikan tinggi yang bisa memahami Bible. Nah, ini saya rasa pernyataan Pak Martin Nale ini sangat tidak logis ya, karena untuk mengukur kecerdasan atau pemahaman seorang itu tidak menjamin dari pendidikan mereka atau kecerdasan intelektual saja ya, apalagi untuk memahami tentang konsep ketuhanan. Maka di sini yang dibutuhkan adalah kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan emosional manusia itu sendiri.
Nah, bagaimana video selengkapnya diskusi ini nanti kita akan dengar bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di-share. Kita dukung juga channel Ustadz Yonatan Nandar dan juga channelnya Jim Media Channel ya, untuk terus berkembang menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan upaya-upaya manusia yang ingin menangkalkan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Sesi TikTok aja lah. Mungkin Jonathan bertanya, Pak Martin menjawab, kemudian bisa juga Pak Martin bertanya, lalu Jonathan yang akan menjelaskan, kira-kira gitu. Silakan langsung. Halo, Oke, Bang Aristo, tolong tolong buka Separia. Coba buka WhatsApp-nya, itu saya sudah nyantumkan linknya, tinggal dibuka aja. Separia. Ya, itu di WhatsApp. Coba. Oh, di WhatsApp. Oke. Langsung aja biar langsung buka, langsung tertuju kepada ayatnya, nggak usah nyari lagi. Oke. Siap. Oke, sebelum dibuka ayatnya, tadi Pak Pendeta Martin Ale ingin bahwa saya menyampaikan di dalam perspektif Islam. Kalau di dalam perspektif Islam, tadi sudah saya singgung di dalam Quran surat Al-Ikhlas, ya. Sebentar. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Tuhan, bahwa Allah itu tidak memiliki anak, tidak diperanakan, dan tidak beranak. Sangat jelas konsep ini. Artinya apa? Artinya Tuhan itu tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi manusia. Adalah nafi di situ. Kemudian di dalam Quran surat Asy-Syu'ara, ya, disebutkan laisa kamislihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu yang semisal dengan dia. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan dia. Nah, saya ingin mengklarifikasi terkait tadi bahwasanya bahwa Pak Martin Ale ini mengutip kitab Yeshayahu. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di dalam Separia. Bentar ya, ada noise sedikit. Teman-teman bisa cek sendiri di Separia Yeshayahu, ya. Perek Tis'a, perek itu pasal, kalau dalam bahasa Ibrani Tis'a 9, ya. Ayat sebentar Bang, ayat ke bawahin, ayat ke-5. Nah, sini sudah jelas ya. Coba di sini. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Ibraninya, ki yeled yulad lanu, ya. Ki yeled yulad lanu. Nah, saudaraku, di situ ada kata-kata yulad. Yulad itu adalah past tense. Oleh karenanya kalau kita melihat di dalam bahasa terjemahannya, nggak tahu nih kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris ya, itu adalah telah lahir, ya, bukan akan lahir. Ingat, Yeshayahu itu hidup, ya, sebentar. Jadi salah satu penyebab, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kepada teman-teman Kristen, Yeshayahu ini adalah salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama miliknya orang Yahudi, atau kita sebut dengan Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya sangat jelas bahwa ini adalah past tense. Nabi Isa jaraknya dengan Yeshayahu itu ratusan tahun. Di sini tidak menggunakan akan lahir, akan tetapi di dalam terjemahannya sendiri, kalau ki itu adalah sebab, atau ki itu maka ya. Ki yeled itu seorang laki-laki ya. Ki yeled seorang laki-laki, yulad. Nah, nggak bisa diklik ya ini ya.
Ki yulad. Nah, saudaraku, di sini ada kata-kata yulad. Artinya apa? Yulad itu adalah telah dilahirkan. Nah, Bang Aristo, coba klik yang mana ya? Bukan itu, sebentar. Klik yang atas, sebentar. Bukan. Mana tadi? Kembali nih. Ini kembali ya? Yang mana nih? Tanah. Ya. Oke. Ke bawah terus. Tanah, ke bawah lagi, ke bawah. Isaia terus. Isaia mana ya? Di atas. Di atas. Di atas, ketubim. Nah, ini nih, kiri. Bawahnya Samuel, 2 Samuel. Di bawahnya 2 Samuel. Nah, ya. Ya itu. Ya. Di bawahnya 2 Samuel. Nah, sudah ya. Sudah nyambung. Ki yeled maka bukan ini ayat kelima. Isaia kelima. Ayat kelima. Ah, ini ya. Ki yeled maka telah lahir. Maka seorang anak laki-laki yulad. Pak Martin Ali mungkin saya yakin kalau seorang pendeta sudah pernah atau pasti menguasai bahasa Ibrani, di situ adalah past tense, artinya sesuatu yang telah terjadi. Ki bahwa yeled seorang anak laki-laki, yulad ya. Yulad telah lahir, lanu bagi kita. Lanu sebentar. Ki yeled lanu ben nitan ya, seorang yang telah diberikan ya. Nitan lanu fathi hamish rah al shakmo faikra shemmo fele yoes el gibor abiyad syar shalom. Nah, ada satu terjemahan yang kadang disalahartikan. Yang pertama di sini adalah past tense kata yulad, yang kedua syar shalom. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah raja damai. Padahal raja di dalam bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab. Malik atau dalam bahasa Ibrani melech syar shalom. Apabila kita melihat, Pak Martin Ali, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau suara saya intonasinya agak tinggi. Kalau kita melihat rasi, bagaimana para rabi mengomentari ini, Rabi Yahudi berbicara mengenai ayat ini, itu merujuk kepada Raja Hizkia. Dan saya sebagai seorang Muslim, bersikap objektif ketika melihat gramatikal Ibraninya, kata yulad yang arti adalah telah lahir, tidak mungkin ini ditujukan kepada seseorang yang lahir 700-800 tahun yang akan datang. Sedangkan di dalam gramatikal Inggris pun antara past tense, present tense, future tense, di dalam Yesaya 9 ayat ke-5 ini adalah tentang Raja Hizkia. Rabi-rabi Yahudi secara gramatikal Hebrew, menurut Rabi Yahudi ini berkenaan tentang lahirnya Raja Hizkia. Karena Raja Hizkia pada saat itu adalah raja yang menyebabkan Bani Israel kembali taat kepada Tuhan. Oleh karenanya di situ disebutkan syar shalom, bukan melek shalom. Kalau melek raja damai, tetapi di situ tertulisnya syar shalom. Ada shin, ada res, shalom. Shalom itu pemimpin, tetapi bukan raja. Nah, inilah kembali ke dalam terjemahan yang kadang tidak objektif menerjemahkan satu kata dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang harusnya sultan, yang harusnya pemimpin, diterjemahkan menjadi raja. Satu kata keliru, maka terjemahannya juga keliru. Mohon maaf, kebalik. Terjemahannya keliru, maka akan mengaburkan maksud dan pengertian ayat pada ayat-ayat Tanakh. Oleh karenanya sebagai seorang Muslim, kenapa mengeksplorasi
Alkitab di dalam bahasa asli, itu karena kasih sayang yang sangat besar kepada teman-teman Kristen agar memahami Alkitab dari original teks, agar paham arti dan maksud yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Martin Ali, mohon ditanggapi biar tidak melenceng kemana-mana. Kalau memang pernyataan saya keliru, tunjukkan kekeliruannya di mana. Tadi berkata tentang pendapat Al-Quran, pendapat tentang Al-Quran, lam yalid walam yulad, laisa kamitslihi syai'un, sudah sangat jelas. Terima kasih. Kita tetap dalam konteks, pernahkah Tuhan itu menjadi manusia? Kalau pernah, sebutkan ayatnya, nanti kita gali di dalam original teks, biar paham maksud dan tujuannya. Terima kasih Pak Martin Ali. Mohon maaf atas panjang lebarnya. Oke, terima kasih. Luar biasa ini. Langsung Pak Martin Ali, langsung. TikTok aja. Ya. Makanya tadi sudah saya bilang bahwa kalau orang non-Kristen menjelaskan Alkitab jelas salah. Itu jelas salah itu. Tidak ngerti karena Alkitab ini tidak bisa dibaca lepas satu ayat ke ayat lain. Seperti Al-Quran kan ayat ini bilang begini, ayat berikutnya sudah ngomongnya lain. Beda dengan Alkitab. Alkitab ini dia punya urutan dan dia punya punya program. Makanya di situ judulnya ini kelahiran Raja Damai kan. Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Jadi inilah programnya. Jadi bukan hanya sekedar Raja Hizkia, memang pada waktu itu zamannya Raja Hizkia. Tapi Alkitab tidak bicara soal itu. Dia bicara yang jauh lebih jauh. Makanya coba contohnya jelasnya di sini begini. Ayat berikutnya kan di sini katakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, ya, telah diberikan. Jadi bukan nanti ya. Itu yang jadi kritik Nander kan di situ. Nah, ini nubuatan, dibilang nubuatan memang pernyataan seperti itu, tapi dia punya makna seperti ayat berikutnya. Dan namanya disebut orang, penasehat ajaib. Ya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Apakah Hizkia itu seperti itu? Nah, ini yang dicocokkan dengan itu. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Dan di atas tata Daud di dalam kerajaannya karena ia mendasarkan pada menggokokkannya dan keadilan dan kebenaran. Ini semua tentang Yesus. Jadi disinilah makanya saya katakan kalau non-Islam, non-Kristen baca Alkitab, itu tidak akan ngerti karena misalnya Nandar baca ayat 5B, 5A. 5B-nya nggak dibaca. Dan namanya disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja Damai. Tidak mungkin Hizkia seperti itu. Makanya Tuhan di dalam Alkitab ini, dia memproses bangsa Israel, mau dipakai sebagai alat untuk memperkenalkan Tuhan yang benar kepada dunia ini, kepada bangsa-bangsa. Bagaimana Tuhan merencanakan penyelamatan itu sendiri. Makanya Tuhan-Tuhan lain itu tidak ada penyelamatan. Karena mereka memang ya tidak seperti itu. Nah, Tuhan Yahweh ini dia yang mencipta. Dia mencipta segala sesuatu dan manusia yang diciptakan, pelanggaran manusia membuat manusia menderita. Dia juga terpanggil. Dia mengasihi manusia ciptaannya dan dia punya rencana penyelamatan. Untuk itu makanya segala nubuat ini dijelaskan tentang rencana penyelamatannya. Itu. Makanya cerita tentang kelahiran Yesus ini dikatakan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja Damai. Raja Damai, karena judul ini juga ya, judulnya sendiri adalah kehadiran Raja Damai. Jadi di situ, jadi inilah ada di Alkitab tuh bicara tentang penjelas keselamatan. Jadi misalnya kalau saudara Nandar menyangkali itu ya tentu ini sudah jelas salah sama sekali. Karena Tuhan itu merencanakan, bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa di dalam Kejadian 3:15 dia sudah nubuatkan bahwa aku akan mengadakan permusuhan. Berarti ada masalah, ada penyelesaian di situ antara keturunan perempuan itu dengan keturunan ular. Nah itu, jadi ya manusia ini diperhadapkan oleh ular, yaitu kuasa iblis. Nah, bagaimana kuasa iblis itu? Dia berkuasa di dalam hati pikiran manusia. Jadi manusia itu ada dua hal di sini. Makanya ada karya penyelamatan itu, ya dikatakan bahwa manusia itu tanpa Tuhan itu dia sudah ada di bawah kuasa iblis, kuasa dosa. Kuasa dosa itu yang ada di dalam hati pikirannya. Makanya kalau tidak ada penyelamatan dari Tuhan, manusia tetap akan masuk neraka. Itu. Ya, jadi tanpa Tuhan, tanpa karya penyelamatan Tuhan, pasti manusia itu masuk neraka. Kalau orang Israel kan sudah dipilih dimulainya dari diambil dari
dari Firaun, dari Mesir, lalu digenapi untuk bangsa-bangsa lain melalui Yesus yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Perbudakan oleh iblis gitu. Maka Yesus sendiri menggenapi melalui karya penyelamatannya. Dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa iblis sudah dikalahkan, sehingga orang Kristen tidak lagi bisa dikalahkan oleh iblis. Dan orang Kristen mendapat kepastian keselamatan, yaitu di sorga. Itulah karya penyelamatan. Sehingga di sini kalau misalnya kita punya Tuhan yang tidak menyelamatkannya, ya untuk apa kita? Gitu. Maka kita percaya pada Yesus sebagai penyataan dari Yahweh sendiri, sebagai Tuhan yang mencipta, lalu Yesus yang menyelamatkan kita, dan kita dipilih untuk itu. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan dia tidak bicara kepada manusia, hanya kepada Jibril. Itu di surat 42 ayat 51. Dia hanya bicara kepada Jibril. Itu pun katanya tidak ada bukti apapun gitu. Kepada Muhammad pun tidak bicara. Nah inilah kalau kita bicara tentang Tuhan jadi manusia itu, saya membandingkan seperti itu. Makanya saya ingin kalau saudara Nandar ini bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sekadar menyalah-nyalakan Alkitab, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak berubah, memang dia tidak berubah, dia tetap Allah yang esa. Tapi dia menjadi manusia untuk penyelamatan. Dia tidak pernah berubah sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang Yahweh tidak pernah berubah. Tapi dia mau menjelma jadi manusia, firman-Nya jadi manusia untuk menggenapi penyelamatan. Itu sehingga di sini saya katakan bahwa kalau saudara Nandar hanya bisa bicara Alkitab, tidak bisa bicara tentang Al-Quran, nah sangat disayangkan gitu loh. Nandar paling bisa di Al-Ikhlas, ya kan gitu. Bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengan dia. Nah itu, kalau hanya begitu saja, lalu buktinya apa Allah itu? Gitu loh, yang saya maksud itu begitu. Karena Allah menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia itu untuk menyatakan diri. Pertama menyatakan diri, kedua dia melakukan apa untuk manusia. Kalau dia tidak menyatakan diri, dia tidak melakukan apa-apa bagi umatnya, ya untuk apa gitu loh. Jadi di situ persoalannya. Makanya di sini saya buktikan bagaimana Yahweh itu menyatakan dirinya dan melakukan penyelamatan bagi umat manusia. Itulah. Jadi saya harapkan saudara Nandar coba jelaskan tentang apa Al-Quran, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana proses Allah itu seperti apa yang berbeda dengan Yahweh gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Martenali. Jadi begini Pak, saya sebagai seorang Muslim ketika belajar Alkitab itu benar-benar objektif. Saya melihat bahwa perjanjian lama, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, itu adalah punya orang Yahudi. Maka ketika saya membacanya, saya taruh akal pikiran saya tidak memihak kepada Kristen, tidak memihak kepada Yahudi. Dan saya belajar bahasa Ibrani, gramatikalnya dan lain sebagainya. Ketika saya membaca Yesaya 9 ayat ke-5 tersebut, memang itu bukan untuk sesuatu yang akan terjadi, tetapi sesuatu yang telah terjadi. Nah, tadi mengatakan jangan copot ayat. Saya baca dari awal sampai akhir, itu berbicara tentang past tense, sesuatu yang telah terjadi. Di dalam perjanjian lama atau nabi-nabi Israel, nabi-nabi Israel seperti tadi Raja Damai, padahal di situ tulisannya Sar Salom, bukan Malach. Kalau Malach itu raja. Oleh karenanya Melki Shedek, Melek itu kan awal katanya dari atau ininya ya dari Melek, raja, Shedek yang benar. Sedangkan di situ tertulis Sar Shalom. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana ketika saya melihat, saya nggak mau ini melihat ayat ini hanya sepintas saja. Saya melihat, saya membaca tentang sejarah dari Raja Hizkia. Dan Raja Hizkia ini memang pantas disematkan kalimat El Gibor, Shalom. Sebetulnya nama-nama nabi terdahulu kalau kita melihat contoh Yeshua atau Yeshua bin Nun. Yeshua itu kan apa? Yang Yeshua yang menyelamatkan. Ada lagi yang lebih hebat, Eliyah, bahasa Ibrani, El Allah,
kemudian Yahnya, Yahweh atau Yod He Vav He. Allah, bayangkan Elia terdiri dari dua susunan kata, El sama Yahweh. Kalau seandainya kita mengidentifikasi sesuatu berdasarkan nama-nama nabi terdahulu termasuk Elia dari kata El sama Yod He Vav He. Apakah orang-orang menuhankan Elia? Tidak. Oke, kita kembali ke topik. Kalau memang ingin menyanggah terkait Yesaya 9 ayat ke-5, maka patokannya bukan berdasarkan keyakinan, dogma, dan doktrin taruh dulu. Karena yang saya maksudkan di sini adalah gramatikal. Jadi orang-orang Yahudi saya nilai memang objektif di hal ini, bukan karena mereka menolak Yesus, akan tetapi secara gramatikal pun memang demikian. Nah, lalu kalau kita berbicara Tuhan menjelma menjadi manusia, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kalau kita melihat di dalam perspektif bahasa Ibrani, Pak, itu tidak ada Tuhan menjelma menjadi manusia. Kalau Bapak menanyakan kepada saya, tadi kok kenapa bahas Alkitab aja? Karena yang kita bahas adalah Tuhan menjelma menjadi manusia. Di dalam konsepsi keimanan kami, tidak pernah Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Tidak perlu ayat, tidak perlu banyak ayat menjelaskan hal ini. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena konsepsi di dalam Islam sangat jelas, tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Allah tidak diperanakan maupun tidak beranak. Nah, kita kembali ke Bilangan 23. Bilangan 23 ayat ke-19. Lo dalam bahasa Arab la napi, meniadakan. Lo Israel dalam Taurat sendiri berbicara dengan jelas. Kalau memang teman-teman Kristen menganggap bahwa Bilangan 23 ayat 19 ini salah, hapus saja Bilangan 23 ayat 19. Saya melihat di dalam bahasa Ibraninya lo la. Kalau dalam bahasa Arab, lanapi, mungkin kalau yang lulusan UIN atau lulusan STAI atau lulusan Arab dan ini pasti ngerti lah apa itu lanapi. Meniadakan, lo Israel, Tuhan bukanlah manusia. Ayat ini sangat jelas sekali, Pak. WKZ, yang berdusta. Di sini saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Torah, mana mungkin aku ini manusia, mana mungkin aku ini berdusta, kazabta, kamu pendusta, ya kan? Sama seperti bahasa Arab. Kemudian di prasa selanjutnya, Yuben Adam, Yuben atau kalau bahasa Arabnya Ben, Ibnu bin, gitu kan? Yuben Adam, dan bukan anak manusia. Ya. Weit Neham, yang menyesal. Dari satu ayat saja di sini dapat menjelaskan beberapa hal tentang eksistensi dan urgensi Allah sebagai sesembahan. Kemudian dikatakan di sini, jangan dilakukan, jelek suara saya. Hahu Ammar welo ya ashe wedi ber welo yakimena. Ya. Allah berfirman, Ammar, kalau yang mengatakannya kata ganti Yomer, kalau yang berbicaranya perempuan Yomeret, kalau yang berbicaranya banyak itu Payomru, Payomrim. Nah, inilah kaidah di dalam bahasa Ibrani seperti di dalam bahasa Arab. Tetapi di sini yang kita tekankan adalah ketika Allah berfirman, tidak mungkin Allah itu plin-plan.
Ketika Allah mengatakan, aku bukan manusia, tiba-tiba suatu saat jadi manusia ujung-ujung. Tetapi Allah itu adalah sosok sesembahan yang konsisten, yang tidak mungkin dia berubah-ubah. Masa kan ia berfirman dan tidak melakukannya, ya? Apa namanya, kaburo maktan indallah, ya, sungguh besar, sungguh dosamu, sungguh besar kamu melakukan apa yang kamu tidak kerjakan. Kalau di dalam Al-Qur'annya itu kaburo maktan, ya kan? Kalau di dalam Alkitabnya Allah itu nyatakan, tidak mungkin dia mengatakan sesuatu tetapi Allah sendiri tidak melakukannya, atau berbicara tetapi tidak menempatinya. Pak Martin Ali, lihat Bilangan 23 ayat ke-19, secara akal yang jernih, hati pikiran yang tenang, ini adalah penolakan. Sekarang pembuktian terbalik. Kalau di sini ayatnya menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah menjadi manusia, lalu manakah ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Kalau di dalam Bilangan sangat jelas bahwa pembuktian ini tidak akan terbantah dengan ayat ataupun dalil apapun, karena memang tidak ada yang bertentangan dengan ayat ini. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Martin Ali, apabila memang Tuhan itu pernah menjadi manusia, ayat mana baik di dalam Perjanjian Lama maupun dari perkataan Yesus bahwa Allah pernah menjadi manusia? Ini pembuktian terbaliknya, karena pembuktian pertama tidak terbantahkan. Lalu pembuktian yang kedua adalah pembuktian terbalik. Coba sekarang jelaskan kepada saya yang awam ini, adakah ayat di dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Tunjukkan kepada saya ayatnya, barangkali ada ayat yang terlupa atau terlewatkan sehingga saya tidak dapat membacanya. Silakan, Pak. Ya, baiklah. Kelihatannya Saudara Nandar ini kok ketakutan sekali menjelaskan tentang Allahnya sendiri gitu loh. Saya sebenarnya mau dialog dengan Anda ini bicara tentang Tuhan jadi manusia dan Tuhan yang tidak menjadi manusia itu kenapa? Keduanya, begini Saudara Nandar, Anda ini paling jago bahasa Ibrani gitu loh. Saya ini seorang pendeta gitu ya. Tapi saya tidak terlalu tertarik dengan itu, bukannya nggak bisa. Karena apa? Alkitab ini dalam bahasa Indonesia ini sudah diterjemahkan oleh para pakar bahasa. Makanya kalau Anda pakai bahasa asli dengan pengertian Anda sendiri, meleset semua. Satu kata bahasa Ibrani itu bisa mempunyai 5 makna. Lalu pilih yang mana? Itu Saudara Nandar, Anda ngomong tapi Anda nggak tahu kekurangan Anda sendiri. Bahasa Ibrani itu tidak bisa, bahasa Indonesia juga begitu, punya makna-makna yang banyak. Sehingga di dalam Alkitab bahasa Indonesia ini, dalam terjemahan ini, itu oleh pakar-pakar bahasa, pakar-pakar teologi. Jadi kalau kita berpegang pada bahasa original text, nah kita harus terjemahkan lagi. Nah, satu bukti misalnya, seperti dalam Islam, ustadz-ustadz itu juga saling bertentangan kan? Dalam menafsirkan ayat itu kan berbeda-beda. Karena mereka menafsirkan ayat bahasa Arab itu sendiri-sendiri. Padahal bahasa Arab itu tidak beda dengan bahasa-bahasa Ibrani juga gitu. Mereka bahasa Semitik yang mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah sekarang saya bisa buktikan seperti para ustadz atau ulama-ulama ini banyak yang punya pendapat yang saling bertentangan. Gitu, bahkan mereka saling bermusuhan. Makanya hati-hati kita dalam menerjemahkan Bible. Saya senang Anda tuh betul bahasa Ibrani, tapi Anda tidak ngerti maksud sebenarnya. Nah, seperti Anda bilang bahwa Yesaya 9 ayat 5 itu ada tentang Hizkia. Memang betul bicara tentang itu, tapi dia punya makna yang kedua, punya makna rohani, yaitu dia mempunyai berbagai nubuatan. Dan itu bisa dibaca di dalam ayat 5b. Bahwa disebut orang dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa Raja Damai. Apakah Hizkia itu Raja Damai? Allah perkasa? Anda nggak bisa jelaskan itu kan? Itu bukti. Makanya saya bilang janganlah pakai bahasa-bahasa begitu. Saya ini orang Kristen, saya juga baca semua itu ada. Saya punya pelajaran ada semua. Cuma saya tidak tertarik itu karena
Saya lebih berpegang pada yang sudah diterjemahkan oleh para pakar, sehingga kita tidak kesulitan. Saya juga sudah dialog dengan saudara-saudara Islam lain. Mereka juga seperti Nandar ini, pakai bahasa-bahasa asli. Tetapi ternyata penerjemahnya salah. Salah pengertian, karena dia mempunyai makna rohani. Jadi Mas Alkitab ini adalah mempunyai makna rohani di samping dia bisa di samping bahasa secara harafiah gitu loh ya. Itu. Jadi disinilah kesulitannya membaca Alkitab itu di situ. Semua itu harus dilihat dalam konteksnya. Lalu tujuannya itu apa? Tujuan Tuhan itu apa? Kalau Anda pakai bahasa-bahasa Ibrani itu ya, bagi saya nggak ada masalah. Cuma Anda akan tersesat sendiri. Apalagi Anda berangkat dari pemahaman untuk menyalahkan. Lalu berdasarkan orang Yahudi yang memang juga menolak karena mereka berpegang pada bahasa asli itu sendiri. Dengan pengertian mereka sendiri, padahal itu mempunyai arti-arti lain. Seperti tadi saya katakan di kitab Mika 5 ayat 1 itu juga tentang, atau Yesus dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham aku sudah ada. Itu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah bagaimana kita menerjemahkan itu coba? Lalu Anda tanya di mana yang mengatakan Tuhan menjadi manusia? Nah ini jelas yang sudah populer lah ya. Yang disebutkan di bedahan Yohanes 1 ayat 1. Pada mula ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, ayat ketiganya, ayat kedua, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang sudah jadi. Telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang dianugerahkan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita punya semua ada. Tinggal bagaimana kita menafsirkan saja, kita mau mengerti atau tidak. Makanya saya katakan pada saudara Nandar, baca Alkitab itu dalam konteks bahwa Tuhan itu menyelamatkan. Kalau Anda mau bandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyelamatkan, yang tidak menyatakan diri, ya tentu beda dong. Lalu Anda mau sebagai orang Yahudi malah. Untuk dialog ada seolah-olah mau jadi orang Yahudi. Ini kan tidak fair di dalam kita dialog ini. Padahal tadi kita sudah bilang bahwa kita berdialog antara saudara yang Muslim, yang Islam dengan Kristen. Supaya kita saling menjelaskan. Saya menjelaskan versi Kristen. Ya, lalu Anda menjelaskan versi Islam. Tapi ternyata banyak sekali orang Islam, kalau dalam dialog begini mereka lebih banyak menggunakan Alkitab. Seperti Nandarin dari dulu kan gunakannya Alkitab dulu gitu. itu anehnya, saya anehnya di situ Nandar. Saya itu aneh sama Anda. Anda bicara Alkitab mau menamakan diri sebagai orang Yahudi, seperti Yudaisme. Ini kita nggak nyambung dalam dialog ini, nggak nyambung. Maksud saya begini, kalau Anda menantang bahwa Tuhan tidak menjadi manusia, oke lah. Seperti di Bilangan 23 ayat 19. Kan memang Allah itu bukan manusia. Siapa yang bilang Allah itu manusia? Ya, siapa yang bilang Allah itu manusia? Tidak. Firman menjadi manusia. Allah tetap ada. Allah tetap ada. Dia tidak berubah. Ya, seperti tadi di ayat mana yang bilang tidak berubah itu. Ini memang tidak berubah, dia tetap ada. Firman yang menjadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatannya. Nah, disinilah alanya penafsiran saudara Nandar ini meleset semua. Makanya saya katakan tadi, lebih baik Nandar gunakan Al-Quran saja untuk menjelaskan, untuk membedakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Yahweh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merencanakan apa untuk umat Islam? Itu. Nah, sekarang Anda sendiri tidak bisa membuktikan pernyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda hanya berpegang pada Allah ikhlas. Al-ikhlas itu hanya keyakinan Anda. Hanya keyakinan Anda sendiri. Sedangkan Yahweh itu bisa membuktikan pada seluruh dunia. Misalnya dia milih orang Israel. Dan orang Israel diambil dari Mesir, bukan hanya ada di situ, diambil dari Mesir, dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu juga punya orang-orang bangsa lain. Orang Yebus, orang Feris, orang Hewi. Lalu diberikan itu kepada orang Israel. Karena Allah Tuhan itu Maha Kuasa. Jauh sebelum itu dia sudah panggil Abraham. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, dibawa ke tanah Kanaan, ditunjukkan, ini loh tanah yang menjadi milik keturunanmu. Di dalam Al-Maidah 21 juga dikatakan bahwa di situ masuklah kepada Musa, masuklah ke tanah Palestina yang sudah disediakan bagi Tuhan bagimu. Jadi bagaimana Anda melawan Alkitab? Bagaimana Anda mau bicara mewakili orang Yahudi? Nah ini kita nggak nyambung dalam dialog ini, nggak nyambung gitu loh.
Lalu Anda pakai bahasa Ibrani. Saya bukan takut bahasa Ibrani, tapi bahasa Alkitab ini sudah bahasa yang diterjemahkan oleh para pakar. Makanya kalau orang coba keluar dari penterjemahan Alkitab ini, itu pasti sesat, karena pasti berbeda penerjemahan seperti orang Yahudi. Mereka berpegang pada itu pengertiannya sendiri. Sedangkan Tuhan ini Tuhan seluruh alam. Dia mau melakukan satu bagi keselamatan dunia ini. Dan sampai sekarang ini, proses politik dunia ini, itu semua ada dalam rencana Tuhan. Dalam rancangan Tuhan. Manusia tidak bisa rekayasa rencana Tuhan. Tidak bisa merubah rencana Tuhan. Tuhan tetap merencanakan, Yahweh tetap merencanakan penyelamatan. Sementara ini manusia boleh berantem untuk membuktikan bahwa mereka orang berdosa yang saling melawan. Jadi orang yang saling melawan itu orang berdosa yang mengikuti kemauannya sendiri. Tidak taat kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah Raja Damai. Dia ingin manusia itu baik terhadap sesamanya. Untuk itu Yesus datang. Dia datang lalu dia menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi supaya manusia itu bisa berdamai dengan sesamanya. Makanya orang Kristen dikaruniakan Roh Kudus supaya menuntun orang Kristen bisa mengalah, bisa mengampuni musuh, bisa tidak balas kejahatan dan kejahatan tapi dengan kebaikan. Itu. Jadi bukti daripada apa rencana Tuhan itu sampai puncaknya ke sana, sampai kepada setiap pribadi orang Kristen. Tidak usah membenci, tidak usah memfitnah orang lain. Apalagi membunuh orang lain. Itu bukti bahwa kita orang benar apa tidak benar itu di situ buktinya. Bukti bahwa orang Kristen sudah diselamatkan, sudah dipilih Tuhan secara khusus. Itu ada lihat dari kelakuannya. Kalau masih ada orang Kristen yang masih membenci, yang masih jahat, itu ya dia belum bertumbuh dengan benar gitu lah. Tetapi ajaran inti Tuhan Yesus adalah supaya manusia hidup dari sesama. Jadi kita mau bicara ibadah, kita mau bicara Alkitab, kitab suci yang hebat seperti apapun tidak ada gunanya kalau dia tidak berdampak kepada tiap pribadi manusia. Makanya dikatakan di dalam Matius 7 ayat 12, apa yang engkau ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Itu perintah kepada orang Kristen. Apa yang engkau inginkan orang melakukan kepadamu lah. Jadi pertama orang Kristen disuruh melakukan yang baik-baik supaya orang melakukan yang baik buat dia. Itu puncak daripada semua ajaran Alkitab itu. Itu. Jadi Anda mau terjemahkan itu dengan bahasa Ibrani seperti apapun tidak ada gunanya kalau tidak puncaknya merubah kelakuan manusia. Karena Alkitab itu Tuhan mengadakan karya penyelamatan itu untuk merubah kelakuan manusia. Ya seperti yang tadi saya katakan bahwa di Matius 7 ayat 12 itu, apa yang engkau inginkan orang melakukan kepadamu, lakukanlah itu. Jadi orang Kristen disuruh melakukan yang baik terhadap orang lain supaya orang lain melakukan yang baik. Tetapi kalau dia sudah lakukan yang baik, tapi ternyata dia mendapat perlakuan yang tidak baik, haleluya saja. Karena Tuhan yang akan membalas. Makanya tidak ada orang yang melawan Kristen itu tidak babak belur. Tuhan bikin mereka babak belur juga yang melawan Kristen itu. Ini supaya kita tahu. Karena orang Kristen itu dalam pemeliharaan Tuhan. Orang bisa melakukan apa saja. Tapi semua yang melakukan sewenang-wenang terhadap orang Kristen itu akan mendapat balasannya. Itu sehingga orang Kristen lalu tenang-tenang aja. Karena Tuhan bilang bahwa pembalasan adalah hakku. Ya, itu Tuhan bilang begitu sama kita. Makanya kita orang mau benci, mau melakukan apa saja, kita tidak begitu peduli. Kita kasihan malah kita doain Tuhan buka pikiran mereka supaya mereka bisa dituntun dalam kebenaran dan kebaikan sehingga mereka bisa berbaik dengan sesama manusia. Nah, itulah puncak dari keselamatan Tuhan menjadi manusia itu. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia untuk penebusan dosa, lalu manusia ya akan bunuh-bunuhan terus gitu loh. Nah itu saya kasih tahu kuncinya, puncaknya di Matius 7 ayat 12 itu. Karena itu adalah kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau ngumpuk-ngumpuk ini Alkitab seperti apa dengan bahasa apapun tidak ada gunanya kalau tidak akhirnya ujungnya sampai kepada kasih tadi. Jadi kasih itu adalah penggenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang Kristen punya ajaran sederhana, singkat saja. Kasihlah sesama manusia. Pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan kekuatan. Dan lalu yang kedua mengasihi sesama. Artinya apa? Bahwa kalau kita bukti daripada kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita. Kita bisa ngalah, itu berarti kita mengasihi Tuhan. Dan sehingga ajaran Kristen itu tidak ribet. 131.171 ayat. Kuncinya hanya dikasih itu aja. Atau kata Yesus, itu pusatnya di sana. Ini saudara Anda harus belajar mengerti itu. Supaya Anda tahu tidak usah repot-repot belajar bahasa Ibrani. Orang bahasa Arab itu hanya mereka berantem sendiri kok. Ya, berantem karena penafsiran yang berbeda-beda. Apalagi bahasa Ibrani, Anda cuma tahu baca-baca ngapalin gitu aja, mau
lebih tahu dari kita, ya nggak bisa. Saya ini orang yang tahu seluk-beluk Alkitab itu, bagaimana maksud Alkitab itu sendiri. Jadi kita tidak terbelenggu oleh secara harafiah seperti Anda bilang, ini ada nubuatan, ini adalah pernyataan untuk Hizkia, betul. Kita tidak kembali kepada hukum Taurat dan kitab para nabi. Nabi-nabi sudah selesai. Nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis, itu sudah selesai. Lalu datang Yesus, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda serah terima untuk Yesus menggenapi karya penyelamatan. Lalu Yesus sendiri sudah memenuhi itu dan sudah selesai. Ya, jadi pada waktu itu Yesus yang mengutus para rasul, dan setelah itu sudah selesai dan sekarang diserahkan kepada umat Kristen untuk memberitakan kebenaran itu pada dunia ini. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi wakil-wakil utusan Tuhan, nabi-nabi dan para rasul. Makanya dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi artinya mengasihi sesama. Itulah puncak daripada ajaran Alkitab. Itu Saudara Nandar, supaya kita tidak repot dengan bahasa Ibrani atau menerjemahkan yang keliru dari ini. Karena tujuannya itu adalah kasih. Gitu Saudara Nandar ya. Ya silakan. Terima kasih Pak Martin Ali, saya nyimak dari awal sampai dengan akhir. Tadi sebetulnya yang saya inginkan adalah Pak Martin Ali menjawab pertanyaan saya terkait pembuktian terbalik. Ya, bagaimana di dalam Bilangan, di dalam Maleakhi, Tuhan sudah menegaskan dengan satu penegasan yang tidak terbantahkan lagi bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah Tuhan kemudian menjadi manusia. Lalu yang kedua, sudah saya katakan berulang kali mengenai Sarsalom itu artinya bukan raja damai. Karena kalau raja itu melek atau malik kalau dalam bahasa Arab, ya. Kemudian kita jangan terkecoh dengan Raja Salom dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Naba seorang nabi. Kalau Islam mengatakan Nabi Ilyas, kalau di dalam bahasa Ibrani Eliyahu, itu artinya apa? Allah adalah Yahweh. Bayangkan, seorang nabi bernama Allah adalah Yahweh. Apakah Nabi Ilyas adalah Tuhan karena menggunakan namanya Allah adalah Yahweh? Kan tidak seperti itu. Lalu yang kedua teman-teman, kenapa saya sebagai seorang Muslim harus mengocek uang yang sangat banyak untuk belajar Ibrani? Alhamdulillah seperti ini, kata kerja, balik ya. Hebrew verb, kemudian kayak gini. Ini semuanya butuh uang. Apakah uang ini hanya untuk main-main? Oh tidak. Justru saya itu punya misi besar. Bagaimana teman-teman Kristen menjadi mendapatkan hidayah Allah, asbab ilmu atau penguasaan Ibrani yang saya selama ini pelajari, bukan untuk jago-jagoan, bukan untuk jadi Islam Mesianik, gak ada Islam Mesianik. Saya paling anti dengan rabi-rabi Yahudi, Rabbi Topia Singer, siap. Makanya saya tidak mengambil guru bahasa Ibrani orang Yahudi. Guru bahasa Ibrani saya adalah seorang ustadz yang menguasai bahasa Suryani, yang menguasai bahasa Arab, yang menguasai bahasa Ibrani, yang menguasai bahasa Yunani. Itu guru saya, lulusan Mesir, seorang Muslim. Kenapa saya memilih guru? Karena guru itu guru digugu dan ditiru. Nah, Pak Martin Ali tadi, apa gunanya kita belajar bahasa Ibrani dan lain sebagainya sedangkan sudah diterjemahkan? Saya bukan hanya mempelajari bahasa Ibrani, atau saya memiliki buku-buku kitab-kitab bahasa Ibrani. Saya mengumpulkan dari berbagai data untuk mengkomparasi bahwa betul tidak terjemahan itu diterjemahkan secara objektif. Contoh, ya, di dalam bahasa Arab, Injil atau Alkitab Al-Muqaddas, teman-teman, ini adalah Alkitab berbahasa Arab. Saya coba lihat Yesaya 9 ayat ke-5. Mana? Ayat ke-9. Yesaya ayat 9, Yesaya pasal 9 atau Perek Tis'a, ya, ayat ke-5, la'annahu yulladu lana waladun. Nah, dalam bahasa Arab saja itu berbicara tentang sesuatu yang telah terjadi. Ini bahasa Arab.
Bahasa Ibrani pun demikian. Makanya saya kenapa dengan Islam itu hakul yakin. Saya belajar Alkitab semenjak kelas 1 SMP, tapi saya benar-benar tidak terpengaruh dengan doktrin-doktrin kekristenan. Lalu tadi mengatakan bahwa terjemahan itu adalah sudah benar karena diterjemahkan oleh para ahli. Saya akan buktikan kepada Pak Martin Ali di dalam Yohanes 13 ayat ke-13. Qarim li antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Engkau menyapa aku guru, mu'alim, orang yang berilmu, wasaidan, dan engkau menyapa aku junjungan. Tetapi di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia menjadi Tuhan. Nah, kita juga bisa melihat ini Alkitab terjemahan Lai, Perjanjian Baru. Kita lihat ayat ke-7 pasal ke-11. Demikian juga babi hutan. Babi hutan, padahal di dalam bahasa Ibraninya hajir. Ha itu kalau dalam bahasa Inggris the, hajir dan babi. Kenapa di sini terjemahkan menjadi babi hutan? Apakah para penerjemahan tidak bisa membedakan bahwa di dalam bahasa Ibraninya adalah hajir yang melingkupi semua babi, baik babi hutan, babi ternak, babi apapun itu. Ini di dalam terjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia TB, terjemahan baru. Kalau di dalam TB, di dalam TL beda lagi. Ini TB terjemahan baru, ini TL ya. Atau bisa kita dapati di ini kitab suci terjemahan ini. Ini TL nih. Di sini disebutkan secara objektif ya. Juga babi karena ia berkuku belah dan kukunya berbentuk celah, tetapi ia haram bagi kamu. Ada perbedaan antara terjemahan lama dengan terjemahan baru, kemudian dengan bahasa Arab. Nah, belum lagi kalau bahasa Ibrani. Lalu yang kedua, tadi Pak Martin Ali mengatakan, ini ya, pentingnya kita belajar bahasa Ibrani. Ini saya, Bang Arito coba perbesar sebentar. Nah, ini adalah Alkitab, mohon maaf, Yohanes 1 ayat ke-1 di dalam bahasa Ibrani. Teman-teman bisa download di Play Store. Saya bacakan. Bereshit haya hadabar. We hadabar haya ibha Elohim. Elohim haya hadabar. Nah, kenapa di sini menggunakan hadabar, saudaraku? Betul apa yang dikatakan Al-Quran. Inna masalah Isa kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Dari satu firman, apa firmannya? Kun fayakun, jadi makalah jadi. Jadi kalau melihat di dalam bahasa Ibraninya, Yohanes 1 ayat ke-1, kenapa tidak diterjemahkan menjadi amar? Ya. Padahal amar itu kalamullah. Firman, perkataan Allah. Kenapa di dalam Yohanes 1 ayat ke-1 di sini menggunakan hadabar, bukan amar, tidak berbunyi seperti ini. Ya, beresit haya haomer haamar atau haomer ini ya ada orang kata ganti ya. Di sini tidak menggunakan amar, tetapi menggunakan hadabar. Kalau ha itu satu, saudaraku, seperti yang tadi saya sampaikan, ha itu kalau dalam bahasa Inggris atau ini ya, he, itu adalah the, hadabar, dengan satu perkataan. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih dikatakan kalimat, tidak dikatakan kalamullah. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu satu kata. Satu kata apa? Kun, jadilah. Maka jadilah. Saya telah membuktikan, saya telah mengkomparasi antara TL, TB, bahasa Arab, bahasa Ibrani, ada perbedaan penerjemahan. Salah satunya tentang pembuktian terbalik. Betulkah Tuhan telah menjadi manusia? Di dalam Yohanes 1 ayat ke-1 tidak menggunakan amar. Kita sering mendengar kalimat di dalam Perjanjian Lama ketika Allah berkata-kata menggunakan
Payyomerellahim. Berfirmanlah Allah, berkatalah Allah, tidak menggunakan hadabar. Kenapa kok tidak menggunakan hadabar? Karena hadabar itu satu kata. He, dalet, bet, res, hadabar. Artinya sama, kalau kita melakukan pendekatan kata, baik dalam Al-Quran maupun dalam bahasa Ibrani, bahwa Isa alaihissalam itu bukan kalamullah, akan tetapi kalimat. Kalimat apa? Kun, jadi maka jadilah ia. Inna masalah Isa kamasali Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam. Nah, tadi Pak Martin Ali sudah saya kasih pertanyaan terkait dengan pembuktian terbalik. Dan mengenai Yohanes 1 ayat ke-1 tidak bisa dijadikan karena dia menggunakan hadabar, bukan amar. Ketika dia berfirman payomer, kalau yang berfirmannya misalnya perempuan, payomeret. Yang berfirmannya banyak, payomru, payomrim, kalian berkata. Nah, seperti inilah kaidah. Makanya kenapa kita sebetulnya orang-orang Kristen, mohon maaf ya Pak, kalau Pak Pendeta Martin Ali mungkin sudah menguasai. Tetapi kenapa orang-orang Kristen kalah dengan orang-orang Islam? Menguasai bahasa Ibrani, rela mengeluarkan uang untuk belajar, bukan untuk jadi orang Yahudi. Saya paling anti dengan orang Yahudi, nggak ada Islam Mesianik itu, nggak ada. Saya itu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belajar ini adalah untuk mewatakan kebenaran Islam. Pak, mohon maaf ya Pak Martin Ali kalau intonasi saya agak tegas gitu ya. Tetapi saya bebas, kita bebas tuh, silakan aja. Bagi saya nggak ada masalah itu. Ya betul. Jadi begini Pak, saya tidak menemukan bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Makanya tadi di dalam kitab Bilangan, di dalam Maliaki sungguh sangat jelas bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah. Berubah apanya? Eksistensinya menjadi manusia, menjadi kodok, menjadi domba, nggak pernah ada. Oleh karenanya, tadi kan saya sudah meminta, kalaulah memang ada Tuhan itu menjadi manusia, coba buktikan ayatnya mana. Nah, kalau mengutip Yohanes 1 ayat 1, ini Yohanes saja bermasalah ini. Kenapa? Rumornya ini adalah mengutip dari himne Platonis. Nah, ketika saya cross-check bahasa Ibraninya menggunakan hadabar, bukan amar, gitu kan. Kalau ha itu kan satu. Ya. Atau sesuatu darinya. Sesuatu darinya apapun. Jadi, makalah jadilah dia. Jadi, kalau memang Pak Martin Ali atau teman-teman yang lain meyakini bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan, tunjukkan ayatnya dari perspektif Yesus sendiri, bukan dalam perspektif orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tadi Pak Martin Ali mengatakan bahwa saya itu bahasa Ibraninya hafalan, saya berani parsing lah. Kita mengenai ayat tadi aja, bilangan, parsing. Makanya teman-teman Kristen yang mengatakan demikian, saya tantangin Bambang Nurseno, gak berani. Tantangin Gracipello, gak berani. Ya kan? Yang katanya itu omongan Anda terlalu sombong. Anda jangan ngomong begitu. Mereka itu orang berpendidikan loh. Anda tidak buktikan Anda pendidikannya sampai di mana. Mereka itu orang berpendidikan tinggi itu. Oke. Ya saya pun berpendidikan tinggi, Pak. Ya, sama. Saya juga tidak rendah juga gitu loh. Anda tidak bisa ngomong sembarangan. Anda diberikan hukum kan? Ya, begini Pak. Anda diberikan hukum. Saya juga tahu namanya hukum itu, ngerti juga gitu loh. Oke. Bentar Pak. Jadi kita jangan kemana-mana ya. Jadi saya mengatakan demikian karena di antara teman-teman itu mengatakan bahwa saya bahasa Ibraninya adalah bahasa Ibrani hafalan. Kalaulah memang bahasa Ibrani hafalan, ayo kita adu baca. Ini selain Bapak ya, contoh kayak Gracipello, Bambang Nurseno, kemudian siapa lagi tuh ya. Kalau memang bahasa Ibrani saya bahasa Ibrani hafalan, ayo kita adu baca begitu. Atau secara parsing lah. Lalu Bapak tadi mengatakan Bapak mengerti. Ayo kita kupas tuntas yang bilangan itu. Secara parsing, secara kata.
Karena ada soresnya apa begitu. Maksud ayat ini bagaimana? Kan ada. Kalau dalam kaidah bahasa Ibrani itu ada sem hapoal, faal, hapoal, sem hapoal, sores, akar kata. Kan ada seperti itu. Nah, maksud saya, biar kita tidak melebar kemana-mana, kalau masalah ajaran kasih, saya tahu betul bahwa Bapak ini pendeta, suka berbicara, suka berkhotbah. Akan tetapi, pada malam hari ini bukan untuk mengajarkan tentang kasih, karena saya tahu betul kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, tidak pendendam, penyabar, kesetiaan, penguasaan diri. Saya tahu 9 buah roh itu saya tahu betul. Tetapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah betulkah Tuhan menjadi manusia. Kalau Allah di dalam bilangan, di dalam Maliaki sudah sangat tegas bahwa Tuhan itu tidak akan pernah menjadi manusia. Lalu yang kedua, saya minta pembuktian terbalik. Artinya apa? Pembuktian terbalik itu, kalaulah ada Tuhan itu menjelma menjadi manusia, tolong tunjukkan ayatnya kepada saya, gitu Pak. Ini sudah 1,5 jam. Saya harap Bapak memberikan jawaban yang tidak terlalu panjang, yang harus mengenai ayat yang kita bahas atau tema yang kita bahas, yaitu pembuktian terbalik. Betulkah Yesus itu adalah jelmaan Tuhan? Ketika seseorang, begini ya, ini adalah, mohon maaf ya Pak, saya kasih analogi nih. Mengenai tadi ya, kesombongan, mohon maaf tadi saya komentari sedikit, saya bukan bermaksud sombong. Kenapa? Al-kibru batoril haq wa gomtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan. Kalau di dalam Islam itu, tadi ngomong sama saya seorang pengajar juga loh ya. Saya seorang pengajar juga, saya dosen juga ya, supaya Anda tahu gitu. Jadi saya tidak bisa didikte yang sembarangan, tuh nggak bisa. Saya ini ngajar, saya dosen juga gitu loh. Ya, tadi kan Bapak bilang bahwa saya Ibrani hafalan. Tentu ini adalah kesempatan emas bagi Bapak untuk mempreteli saya. Betul kasih Nandar ini Ibraninya hafalan kan? Tunjukkan ayat ini, ayo kita kupas bareng-bareng kan. Kalau Bapak bisa mempermalukan saya, wah bisa jadi konten bareng-bareng rame-rame sama teman-teman Kristen. Ibrani Sinandar hafalan gitu kan. Ini kesempatan emas bagi Bapak. Nah, begini. Tuhan menjelma menjadi manusia. Ini ada penghapus, ini ada deodoran. Mohon maaf ya, deodoran saya ini. Ketika penghapus menjelma menjadi deodoran, tinggal deodoran. Penghapusnya sudah enggak ada. Tetapi ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, si manusia ini masih berdoa kepada Bapa. Kemudian ada. Itulah makanya Anda nggak ngerti kan di situ. Anda nggak ngertinya di situ. Itu salah total itu. Justru ini analoginya. Ya. Anda ulang-ulang di situ aja deh. Nah, gini Sudah, Pak. Nanti saya kasih tanggapan. Saya kasih tanggapan. Sebentar, 1 menit lagi. Biar nggak kemana-mana, jangan mengajari tentang inilah kasih lah, inilah itu. Yang kita harus selesaikan. Itu intinya saya. Kalau Anda bisa jadi hidup sebagai kasih, Anda jago itu. Karena itu hanya oleh Tuhan yang menuntun baru bisa. Kalau tidak akan bisa. Itu sederhana. Kasih itu sederhana, tapi tidak akan mudah dilakukan. Maksud itu saya kita bisa buktikan. Maksud saya begini, tema pada malam hari ini kan, betulkah Tuhan itu menjadi manusia? Saya sudah memberikan antitesa, ya kan, bahwa Tuhan itu memang bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat 19. Ya memang bukan. Yang bilang Tuhan manusia itu siapa? Siapa yang bilang itu? Sekarang yang saya bilang mau Tuhan nanya. Manusia itu siapa? Saya mau nanya, Yesus manusia bukan Yesus manusia ya, atau sekarang Tuhan manusia tuh jadi apa? Tuhan jadi manusia itu siapa? Iya, makanya atau sekarang saya manusia Tuhan itu siapa? Tuhan yang manusia itu siapa? Yang ada maksud itu. Dia bukan manusia, dia bukan Tuhan. Tuhan bukan manusia itu benar itu, enggak salah itu. Yesus itu mulai dari lahir sampai mati itu bukan Tuhan. Jelas kan? Anda keliru, makanya jangan pakai bahasa Ibrani dan Anda tersesat dengan itu. Saya ini seorang dosen juga, jadi saya tahu kalau Anda ngomong begitu tuh Anda tersesat itu. Ya? Oh gitu. Jadi seperti itu. Jadi begini, Saudara Aristo ya, saya agak kecewa dengan dialog ini karena apa? Saya tidak tahu nih Nandar ini dia ini orang Islam apa orang Yahudi gitu loh. Saya ingin berdialog dengan orang yang bisa mempertanggungjawabkan keyakinannya. Sedangkan Nandar ini dia bukan orang Islam, bukan orang Yahudi juga, tapi dia ngomongin Alkitab.
Sedangkan saya mau dialog ini dia berbeda dengan Kristen dengan Islam. Nah, dia bicara tentang Allahnya, bukan bicara tentang Tuhan orang Kristen. Itu hak saya dan saya sudah jelaskan. Anda jelaskan Allah Anda seperti apa. Itu maksud saya gitu. Tapi kalau dialog dengan Anda seperti ini, malah Anda sok jago bahasa Ibrani. Sedangkan bagi saya bahasa Ibrani itu sudah diterjemahkan oleh pakar dalam terjemahan ini. Kadang-kadang saya juga kembali lihat bahasa Ibrani untuk lebih jelas begitu ya. Saya juga ke sana gitu. Tetapi bahasa Alkitab ini dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan oleh para pakar bahasa dan juga para ahli teolog. Nah, Anda ini saya mau bicara dengan Anda ini siapa? Anda Nandar ini siapa sebenarnya? Nandar sebagai orang Islam atau sebagai Yudaisme? Sehingga saya di sini hambar. Anda ngomong tuh Anda tidak bisa pertanggungjawabkan. Saya ingin orang dialog dengan saya itu dia mempertanggungjawabkan seperti saya dulu dengan saudara Aristo. Beliau ini mempertanggungjawabkan sebagai orang Islam. Saya mempertanggungjawabkan sebagai Kristen. Saya 2 kali dengan beliau ini. Dan itu kita jalan bagus. Makanya beliau dengan saya akrab sampai sekarang. Tetapi kalau dengan Nandar ini kan bagi saya aneh gitu loh. Islam bukan, Yudaisme juga bukan. Lalu Anda nih bicara bertanggung jawab atas apa? Kalau Anda mau lebih pintar dari saya sebagai pendeta, ini satu yang aneh. Luar biasa. Itu aneh banget. Anda ambil bilangan 23:19 saja sudah salah. Siapa yang bilang Tuhan itu manusia? Siapa yang bilang Tuhan itu berubah? Tuhan tidak pernah berubah kok dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Itulah makanya saya bisa buktikan bahwa Anda dalam original text itu tersesat dengan pemahaman itu. Lalu Anda bilang banyak orang Islam bahasa Ibrani. Kalau Anda orang Islam bahasa Ibrani, belajar bahasa Ibrani, itu bukan untuk kebenaran, untuk menyalahkan orang Kristen. Itu latar belakangnya. Saya seorang pendidik ya, saya tahu latar belakang murid saya itu jalan pikiran seperti apa saya ngerti. Kita bicara di sini tulus dari hati yang murni untuk satu kebenaran yang dari Tuhan, bukan mencari-cari kesalahan. Makanya saya bilang kalau dialog dengan saya, Anda sebagai Muslim Anda bicara tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bicara tentang Kristen, tentang Tuhan Yesus dengan Yahweh. Itu baru kita nyambung. Tapi kalau dialog dengan Anda sekarang ini ya, saya bicara dengan angin gitu loh. Sementara Anda nggak bisa mempertanggungjawabkan sama sekali kebenaran Anda atau keyakinan Anda karena Anda bicara sebagai orang Yudaisme, tidak bukan sebagai orang Islam. Kalau Anda bilang Tuhan tidak manusia itu kan itu menurut Al-Quran. Nah, kalau Allah tidak jadi manusia itu karena memang tidak ada penyelamatan, kan sudah jelas itu. Tadi sudah saya katakan dari mulanya bahwa Yahweh menjadi manusia karena untuk penyelamatан. Ya, Yahweh sendiri belum jadi manusia pun sudah menyelamatkan, yaitu bangsa Israel dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu bukti Yahweh itu ada, dia membuktikan kuasanya. Nah, saya harapkan saudara Nandar ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan diri membuktikan berbuat sesuatu kepada umatnya sebagai bukti, bukan lalu Anda ngobok-ngobok Alkitab gitu, menyalah-nyalahkan keyakinan orang. Sudah saya bilang ini Alkitab ini sudah diterjemahkan oleh pakar-pakar bahasa dan pakar teologi. Teologi Kristen itu tidak gampang, Nandar. Tidak gampang. Saya sudah tua di sini. Saya juga seorang dosen ya di STT. Jadi saya punya murid banyak yang sudah ngajar. Jadi saya tahu. Jadi bagaimana Anda mau mendikte saya sementara Anda secara Anda autodidak. Anda tidak tahu latar belakang Alkitab seperti apa. Ya, bagaimana seperti istilahnya di dalam Islam itu apa namanya itu asbabun nuzul umpamanya itu aja Anda tidak ngerti. Di dalam Kristen itu ada namanya pengantar dan segala macam itu dari Biblika itu ada semua itu. Kita itu sudah pelajari semua. Jadi kalau Anda yang baru hanya otodidak belajar begini ngerti Kristen ya bagi kita lucu gitu loh. Makanya dalam dialog saya dengan Anda ini saya bingung Anda ini sebenarnya Islam apa Yudaisme. Itu sehingga saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban Anda sendiri tidak bisa. Anda ngomong tentang Tuhan tidak jadi manusia, tetapi Tuhan Anda yang Anda yakini tidak bisa buat apa-apa, Anda nggak bisa jelaskan. Tidak bisa jadi manusia, tapi tidak menyelamatkan juga. Lalu apa yang Anda banggakan di sana? Gitu loh. Nah ini yang saya ingin Anda tuh jelaskan seperti itu. Jadi pada waktu saudara Aristo kasih judulnya ini ya, bagi saya aneh gitu. Kok berani-beraninya Anda bicara soal begini? Terus terang aja, begitu Aristo tulis bahwa Tuhan bukan tidak apa? Tuhan bukan jadi manusia. Nah, apakah Tuhan bisa jadi itu bagi saya aneh gitu loh. Judulnya aja bagi saya aneh. Kok Nandar mau terima kayak gini gitu loh.
Kalau bagi saya kuasai ini, benar-benar saya kuasai, dan saya bertanggungjawabkan. Bahkan saya bisa buktikan sampai puncaknya kenapa Tuhan jadi manusia, yaitu puncaknya adalah kasih tadi. Apa yang kau ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah. Itu mahal, Nandar. Saya kasih tahu. Apa yang kamu ingin orang lakukanlah. Dan itu adalah kegenapan hukum Torah dan kitab para nabi. Anda tidak usah ajar saya soal nabi-nabi, rasul-rasul. Anda tidak usah ajar sama saya. Karena kegenapannya adalah itu. Cuma itu aja. Apa yang kamu inginkan orang lakukan kepadamu, lakukanlah. Itulah kegenapan hukum Torah dan kitab para nabi. Bagaimana Anda bisa ajarkan orang Kristen, Randar? Apalagi dengan terjemahan bahasa-bahasa yang tidak jelas seperti itu. Kita sudah tahu, kita juga belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi kita di dalam tiap hari itu kita baca terjemahan ini, karena ini sudah diterjemahkan oleh para pakar. Kalau Anda datang-datang kayaknya Anda lebih pintar dari orang Kristen. Bahkan ada pernah bilang orang Kristen tidak tahu bahasa Ibrani. Orang Islam sekarang banyak belajar. Kita juga tahu bahwa kalian itu sesat, pemahamannya sesat. Jangankan bahasa Ibrani, baca bahasa Indonesia aja Anda pemahamannya tersesat. Karena saya sudah 15 tahun dialog dengan orang Islam, pemahamannya bertentangan semua. Itu loh. Begitu saya minta pertanggungjawaban, sulit sekali untuk membuktikannya. Nah inilah, disinilah Nandar bedanya. Jadi saya pikir Anda nggak usah mau sok lebih pintar dari orang Kristen, itu nggak usah lah. Anda buktikan saja bahwa Islam itu betul-betul lebih hebat daripada kekristenan. Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih hebat dari Yahweh. Itu yang sebenarnya kita harapkan di dalam dialog seperti ini. Sehingga bagi orang Muslim akan mendengar Anda dan mereka membangun iman mereka. Bagi saya orang Kristen juga bisa menjelaskan dan membangun iman orang Kristen. Lalu kita sama-sama mengerti, oh kalau Islam itu pengertian menurut saudara Nandar begini, lalu menurut Martin itu begini. Itu maksudnya. Tapi kalau Anda sekarang posisinya tidak jelas di mana, kan saya dialog dengan siapa sebenarnya nih? Anda ngomongnya Alkitab bahasa Ibrani. Anda Yudaisme kan bukan. Tapi Anda ngaku Islam. Anda cuma modalnya cuma Al-Ikhlas doang. Al-Ikhlas itu tidak membuktikan apa-apa. Al-Ikhlas itu cuma imani saja. Itu menurut Anda. Sedangkan yang saya minta ini bukti, bukan Al-Ikhlas. Minta bukti. Makanya saya kasih contoh. Yahweh itu membuktikan dirinya. Dia bicara kepada Adam. Dia mengutus Musa untuk membawa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Dia menjadi manusia untuk membuktikan kelakuannya, sifatnya, ngalahannya sama orang, bagaimana waktu disalib itu bukti. Bagaimana orang Kristen harus hidup seperti pada waktu ditangkap, disalib itu. Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, hanya karena mengaku sebagai Mesias anak Allah lalu dihukum mati. Ya, itu. Dan Yesus terima, dia tidak melawan. Coba Anda lihat ceritanya. Tidak ada melawan. Itu bukti bahwa dialah sang kebenaran itu untuk membuktikan bahwa orang-orang yang memusuh dia itu adalah orang yang tidak benar. Makanya orang yang membenci Kristen itu orang tidak benar semua, itu orang yang bukan dituntun oleh Tuhan itu. Karena manusia diajarkan untuk berbaik dengan sesamanya. Bukan memusuhi. Kalau orang memusuhi itu jelas kita sudah tahu itu nggak benar gitu. Jadi gampang. Makanya kalau kita bicara tentang kebenaran, saya sekarang bicara sampai puncaknya. Puncaknya di sana. Kita mau bahas ayat demi ayat itu memang perlu juga, tapi nggak terlalu penting kalau kita tidak sampai di puncak. Makanya saya katakan tadi, Yesus datang untuk menggenapi. Aku datang supaya mereka yang punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu Yesus datang katakan seperti itu. Aku datang bukan untuk merubah hukum Taurat, tapi menggenapi supaya orang Yahudi mengerti hukum Taurat itu sampai di mana tuh berlakunya, sampai di mana digenapi dan bagaimana penggenapan itu. Jadi kita tidak berpegang pada tidak boleh ini, tapi Yesus mengajarkan kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Kalau hukum Taurat bilang jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan buat ini, Yesus mengajarkan kamu harus berbuat ini, berbuat itu terhadap sesamamu. Nah ini saya buka supaya saudara Nandar mengerti apa ajaran Kristen, ajaran Tuhan Yesus. Begitu loh. Jadi kita tidak bicara mengenai bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, seolah-olah kita sudah paling tahu. Bukan itu. Pemahaman sebenarnya itu apa dari ajaran Tuhan itu yang lebih utama. Orang boleh berbicara seperti apapun tentang Alkitab ini, tapi kita lihat dari isi hatinya. Ya, orang yang baik akan mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Kita punya prinsip itu seperti itu. Orang yang jahat itu dia punya perbendaharaan hati jahat. Kenapa dia punya perbendaharaan? Karena tidak ada Tuhan di dalam dirinya. Itu sederhana saja. Kalau ada Tuhan di dalam dirinya, di dalam hatinya, berkuasa dalam hatinya, dia akan berbuat yang baik terhadap sesamanya. Itulah puncak ajaran Kristen.
Jadi kalau ada orang Kristen yang masih belum melakukan itu, dia bukan orang Kristen yang benar. Dia harus belajar lagi gitu loh. Kalau Anda kembali kepada original text, Anda tersesat. Ya, itu seperti tadi Anda ngomong semua itu salah semua itu. Anda terbulak-balik ngomongnya. Makanya saya di sini bingung. Dialog dengan Anda, tadinya saya pikir Anda mewakili orang Islam. Ternyata tidak. Anda bukan orang Islam, tapi bukan juga orang Yudaisme. Lalu Anda ini siapa gitu loh. Jadi di situ permasalahan dialog dengan Anda ini saya agak anehnya di situ, Nandar. Saya ingin supaya Anda coba mengerti namanya Anda berdialog, Anda belajar bahasa Ibrani itu tujuannya apa? Kalau Anda bilang orang Islam semua belajar bahasa Yunani itu saya tahu tujuannya untuk nyala-nyalakan orang Kristen. Dan orang Kristen tidak mungkin bisa disalahkan, tidak mungkin. Kalau Anda salah pengertian oke. Tapi kalau salahkan orang Kristen tidak mungkin. Karena orang Kristen percaya Alkitab itu karena dia sudah dibuka pikirannya oleh Tuhan Yesus. Lalu dia ada Roh Kudus untuk bisa memahami itu dengan benar. Karena tanpa Roh Kudus orang tidak percaya Yesus Tuhan. Itu di 1 Korintus 12 ayat 3. Tanpa Roh Kudus orang tidak bisa bilang bahwa Yesus itu Tuhan. Itu kita sudah tahu. Sehingga orang mau melawan orang Kristen, Yesus bukan Tuhan kayak apapun tidak ada gunanya. Karena kita memang sudah tahu. Tidak mungkin Anda percaya Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Itu sudah jelas lengkap di dalam Alkitab. Itu loh. Ini Nandar supaya Anda ngerti penjelasan supaya Anda ngerti. Karena saya juga selama ini ikutin dialog-dialog Anda dengan saudara debater itu ya. Saya sudah ikutin juga. Dan ternyata Anda selalu dengan model seperti ini. Anda tidak menunjukkan bahwa Anda sebagai orang Islam. Anda malah cenderung mau jadi sebagai Yudaisme. Kira-kira begitu tuh. Jadi itulah jawaban saya, saudara Nandar ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Memang kalau dosen ini, saya sudah kuliah di beberapa kampus, itu memang seperti Pak Martin ini. Senang berbicara, senang untuk memberikan wawasan, untuk memberikan nasihatnya, berbeda dengan apologet gitu ya. Kalau dosen itu memang memberikan, mentransfer ilmu, tapi bukan untuk mendebat. Saya ingin mengklarifikasi dan menegaskan bahwa saya seorang Muslim, saya belajar tentang Islam di Muhammadiyah, di UIN, di Setai Ali Al-Akbar, di kampus Ali bin Abi Thalib Surabaya, juga pernah kursus bahasa Arab di sana. Kemudian mengenai belajar bahasa itu bukan berarti kita jadi orang Yahudi, tidak Pak. Apakah seseorang ketika belajar bahasa Inggris itu menjadi orang Inggris? Kan tidak. Sudah saya katakan bahwa saya anti rabi-rabi Yahudi. Ya, saya tidak mengidolakan Tobias Singer, Saadia Gaon, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Saya hanya mengambil pendapat-pendapat mereka mengenai kitab mereka. Nah, tadi ada yang mengatakan saya belajar autodidak. Memang saya belajar Ibrani itu pertamanya autodidak. Sekarang saya punya guru. Ya, guru saya kan tadi sudah saya katakan, guru saya itu lulusan Kairo Al-Azhar, Mesir. Ya, ini bukunya belajar setiap hari ini guys. Kemudian kamusnya ini tuh. Jadi bukan otodidak ya. Ini kamusnya. Terus gramatikalnya apa kata kerja semacamnya ini. Setiap hari makanya saya tuh wah, kadang sulit membagi waktu. Jadi begini, memang Pak Martin Ali ini kan basicnya dosen. Hanya menyampaikan bukan untuk mendebat. Jadi saya berbicara atas apa? Saya berbicara sebagai seorang Muslim, bukan sebagai orang Yahudi ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, saya harus mempertanggungjawabkan apa? Sedangkan tidak ada satupun hipotesa dari Pak Martin Ali terkait Al-Quran. Judul dan tema kita pada malam hari ini adalah betulkah Tuhan menjadi manusia? Saya mengambil perspektif di dalam Alkitab karena itu yang diyakini oleh Bapak. Lalu Bapak tunjukkan pertanggungjawaban. Harusnya pakai Al-Quran dong. Bentar. Lalu begini. Sanggahnya pakai Al-Quran, tujuannya tidak jadi manusia itu karena apa, untuk apa gunanya, gitu loh. Maksud saya itu begitu. Dikondisikan Pak. Mohon maaf ya Pak. Jadi izinkan saya berbicara dulu. Tadi Bapak berbicara, saya diam mendengarkan. Jadi kalau Bapak mau saya mempertanggungjawabkan, harusnya Bapak menggunakan hipotesa. Ini loh, di dalam Al-Quran, ini loh di dalam hadis bahwa Tuhan juga menjelma menjadi manusia. Baru saya sanggah.
Sedangkan dari awal sampai saat ini, Bapak tidak pernah memberikan pembuktian kepada saya bahwa apa yang saya sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah menjadi manusia di dalam Al-Quran. Oleh karenanya saya katakan, cukup dengan 2 ayat saja, atau 2 surat saja, di dalam Quran surat Al-Ikhlas, di dalam surat Asy-Syu'ara, gitu kan, yang di mana di situ dinyatakan di dalam surat Asy-Syu'ara itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu bukan manusia. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kecuali Bapak membuktikan ini loh di dalam Quran surat Al-Maidah ada Tuhan menjelma menjadi manusia, baru saya menyanggah itu. Tidak ada satupun serangan Bapak terhadap Al-Quran. Bagaimana saya membela Al-Quran sementara Bapak tidak menyerang? Oleh karenanya saya menggunakan perspektif keimanan Bapak. Ketika Bapak menyerang Al-Quran, saya akan bela mati-matian Al-Quran. Karena Al-Quran adalah iman saya, adalah kitab suci saya. Menyerang di sini dalam arti konteksnya masih ranah dialog ilmiah. Bukan dalam arti menyerang tanpa dasar ilmiah. Atau tanpa diskusi yang baik, hujat menghujat, bukan. Kecuali Bapak bisa membuktikan seperti ini. Ini loh di dalam Quran surat Al-Maidah ada Tuhan menjelma menjadi manusia, atau ini loh Yesus adalah Tuhan Allah yang tahu, saya manusia. tahu itu, tapi kan saya sudah Sebentar, bilang Pak. dari awal sudah saya katakan itu. Dari awal kan sudah saya katakan. Ya, Anda sebentar, tidak Pak. bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau soal kritik Ya, saya banyak tahu, Al-Quran itu saya tahu banyak. Untuk Artinya kritikannya banyak saya tahu. Tapi bagaimana Artinya saya kritik kalau Anda repot bicara Alkitab? Ya, artinya begini, Bapak Kalau Anda bicara berbicara. tentang Allah, bicara tentang Al-Quran, nah saya akan sampaikan kritikan saya. Ya, makanya tadi kan Saya dari tahu awal. banyak gitu. Ya, makanya dari awal diskusi ini saya tujukan dengan tema Tuhan menjadi manusia. Betulkah itu? Nah, harusnya Bapak membuktikan Ya. ini loh di dalam Quran Tuhan menjadi manusia. Bukan Nah, baru juga. saya Anda yang tidak membuktikan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi manusia, karena Anda tidak buktikan itu. Bentar, Pak. Saya sudah jelaskan semua panjang lebar, malah Anda bantah pakai Ya, bahasa sebentar. Ibrani. Itu Ya, keyakinan sebentar. saya, Anda bantah. Ini kan jadi aneh kan? Harusnya Anda Sebentar. bantah dengan Tolong Al-Qur'annya, dulu. bukan Anda justru ngobok-ngobok Alkitab. Itu loh. Iya. Di Sebentar, situ, Pak. Saudara Nandar, Anda nggak bisa dialog dengan Tolong benar, nggak dulu. bisa. Karena Tolong Anda bicara Alkitab, justru yang hak saya. Anda punya Ya. hak untuk bicara Al-Quran. Anda bicara tentang Allah, Anda bisa jadi manusia atau tidak. Kalau tidak bisa jadi, kenapa? Apa yang dilakukan terhadap umatnya, itu saya kira itu. Tapi Oke, kalau Anda sebentar. ngobok-ngobok Alkitab, ya bagaimana? Gitu loh. Ya. Kan Saya di surat dulu. 42:51 saya sudah bilang Allah tidak bicara kepada manusia kecuali di belakang tabir dengan Jibril. Jibril Ya, siapapun kita nggak jelas ya. Jibril itu nggak jelas sampai sekarang Ya. itu orang Islam masih sulit menjelaskan itu Jibril itu. Karena Sebentar, Muhammad sebentar. sendiri juga tidak kenal Jibril, tidak kenal. Dikondisikan. Saya dari tadi Pak Alinya menyela terus, gimana saya bisa menjelaskan. Tadi Pak Martin Ali bicara panjang lebar, saya termenung mendengarkan ya, padahal saya sangat tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Martin Ali. Ya, saya sampaikan begini Pak Martin Ali, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harusnya yang Bebas, namanya. silakan. Saya bebas aja, nggak ada apa-apa masalah Pak Nandar. Oke, ya makanya mohon didengarkan terlebih dahulu ya Pak. Jadi dari awal saya akan melakukan pembuktian bahwa di dalam kitab Maleakhi, kemudian di dalam Bilangan, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani membuktikan bahwa Tuhan tidak akan dan tidak pernah menjadi manusia. Artinya ini apa? Artinya ini senada Itulah dengan penafsiran yang salah, Nandar. Itu penafsiran yang salah karena Anda bukan orang Kristen gitu loh. Anda baca ayat sepotong satu-satu, tidak seperti itu. Enggak, keliru. Anda keliru itu. Begini Pak, sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Nanti saya berikan Bapak hak menjawab ya, waktu untuk menjawab. Jadi biar teratur begitu ya. Nah, tadi saya sudah memberikan sebuah statement. Kalau memang bahwa Tuhan itu menjadi manusia, tolong buktikan dengan pembuktian terbalik. Karena pembuktian yang pertama sudah saya sampaikan bahwa di dalam Maleakhi Tuhan tidak akan pernah berubah. Yang jadinya Tuhan tiba-tiba jadi firman, kemudian jadi manusia, jadi daging, tidak ada, tidak akan pernah berubah. Lalu di dalam
Bilangan 23 ayat 19, Tuhan sangat menyatakan bahwa Tuhan bukanlah anak manusia, sedangkan Yesus anak manusia. Kemudian Tuhan bukanlah manusia, sedangkan Yesus manusia. Nah, harusnya Bapak membuktikan pembuktian terbalik, mengantitesa atas hipotesa yang saya berikan. Loh, ini. Tadi Bapak hanya satu surat atau satu Injil, satu dalil yang Bapak gunakan, yaitu Yohanes 1 ayat 1, meskipun itu rumor yang beredar karya Platonis, ya, himne Platonis. Nah, itu ya itulah, itu menurut orang yang menyanggah itu begitu, Platonis segala macam, itu keyakinan kita. Makanya Anda tidak boleh masuk ke sana sebenarnya itu. Anda jelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala aja. Anda bilang Platonis segala macam, Anda nggak percaya, memang saya sudah katakan tadi bahwa kalau bukan orang Kristen tidak mungkin bisa percaya Alkitab. Itu kita sudah bilang ulang-ulang. Tuhan Yesus membuka pikirannya baru mengerti. Tanpa Roh Kudus Anda nggak akan mengerti. Makanya Anda membantah semua. Itu kita sudah tahu, Nandar. Sudah tahu. Makanya yang saya harapkan itu Anda menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya apa, pernyataannya apa, lalu apa yang dilakukan bagi umat Islam. Bukan Anda ngobok-ngobok Alkitab. Itu di situ nggak nyambungnya, kita dialognya di situ. Nggak bisa. Anda mau coba-coba lebih pintar dari saya soal Alkitab, nggak mungkin, Nandar. Jangan Anda, profesor Anda aja belum tentu ngerti kok. Apalagi cuma Anda yang cuma belajar hukum, Anda mau bicara Alkitab, nggak mungkin, Anda. Anda orang hukum ya. Anda tidak mungkin bisa bicara Alkitab. Tidak mungkin. Berikan saya 2 menit saja untuk berbicara. Setelah itu Bapak ya. Nah, tadi Bapak menyatakan di dalam Yohanes ayat 1 sebagai firman. Sedangkan ayat 14-nya itu baca, ayat 14-nya baca. Ayat 14. Ini baterai Firman saya sudah itu menjadi manusia. Sebentar. Ini baterai saya sudah mau habis nih. Saya ganti perangkat dulu sebentar dan saya akan tutup ya. Sebentar, Bang Aristo, tolong buka perangkatku satunya lagi. Ini habis. Nah, demikianlah saudara semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana diskusi antara Pak Martin Nale dengan Ustadz Yonatan Nandar. Dan selama perdebatan atau diskusi ini sangat kelihatan sekali bahwa Pak Martin Nale di sini bukan seperti orang sedang berdiskusi yang mencari kebenaran atau menggali suatu kebenaran ya, tetapi lebih cenderung seperti seorang pendeta yang memberikan khotbah ataupun seorang dosen yang memberikan mata kuliah kepada mahasiswanya ya. Jadi di sini sangat kelihatan seperti Pak Martin Nale melakukan suatu pembenaran tanpa peduli dengan argumen-argumen yang sangat mendasar yang diajukan oleh Ustadz Yonatan Nandar ya, yaitu merujuk kepada original text, karena memang itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan apabila ingin menggali suatu kebenaran dari kitab suci ya. Dan kitab suci itu tentunya harus tahan uji dari segala bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang bahasa ya, karena dari bahasa tersebutlah baru kita akan mengerti makna ataupun maksud dari kitab suci yang tertulis tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita, dan terutama sekali bagi umat muslim yang awam, mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran ya, atau pengetahuan khususnya di bidang kristologi, untuk lebih cerdas menyikapi video-video yang sekarang lagi marak untuk saling mempengaruhi untuk meyakini sesuatu ajaran agama ya. Nah, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.